Maraknya penipuan masih merajalela. Jadi saya menjual catok rambut di marketplace Facebook. Ini si nomor penipu mengatasnamakan reseller. Nah, jadi setelah ada obrolan di malam hari untuk menanyakan catokan rambut. Nah, di sini saya jual 75.000 sama seperti yang ada di Facebook. Nah, terus dia minta untuk ngirim gambar untuk memastikan ya barangnya emang benar gitu ya dia tuh. Nah, di sini saya cek menggunakan termometer, ya dia menunjukkan bahwa barangnya masih sehat, masih bagus. Nah, di sini bahwa si barangnya bisa di-adjust. Nah, dari situ dia nanyain dijual di 75, oke iya. Ini saya masih ada kesibukan lainnya, jadi saya slow respon. Nah, di sini lanjut menunjukkan ke titik jemput ya kalau dari malam untuk persiapan dia lah, saya pikirnya begitu. Nah udah gitu dia pengen nge-markup harga karena dia ya namanya reseller gitu ya, jadi dia juga pengen untung. Setelah saya kasih 75.000 ternyata dia nge-markup di 155.000. Oke, berarti jadi di 155 ini dikurang 75. Nah, itulah hasil untuk si resellernya ini. Oke lah, saya bilang kayak gitu ya. Nah, setelah itu di hari ini atau today dia nanya lagi nih gimana. Nah, oke, ternyata dia masih mempertanyakan masalah terima uangnya ya, karena banyak ya yang masih yang kurang update tentang perojolan atau sistem kirim-kiriman gitu ya, atau COD. Nah, setelah sini saya terima 155.000 tolongnya. Nah, saya dapat 75.000-nya, sisanya untuk dia. Oke lah, di sini lanjut. Nih, di sini saya kasih tahu barangnya, inilah si barangnya dengan ada si boxnya juga. Oke, di sini saya bilang cash kan gitu ya, karena saya pikir ya uang dari si ojolnya, ya udahlah gitu ya. Nah, terus kata dia ya betul dari ojol. Nah, terhadap itu saya mintalah link posisi si ojolnya dari mana. Ya, ternyata dia kayaknya gak ngebales gitu ya. Oke, di sini langsung ke toko ojol desain nih, tempat ya usaha saya nih, tempat untuk ngedesain 3D printing. Nah, dari situ iya oke, di sini perjalanannya dia ternyata dia udah sampai nih di lokasi nih. Saya terima barang, saya kasih nih barang untuk si ojolnya untuk menerima barangnya. Nah, sini motor si ojolnya untuk siap kirim. Nah, ternyata dari sini tuh kita ada kendala. Ternyata si ojolnya ini nggak punya atau nggak bawa cash. Ya udahlah, karena dia pesannya GoSend bukan GoShop. Nah, terus kalau si penipu ini nyuruh untuk nge-transfer ke rekening saya sebesar 155.000. Oke lah gitu ya. Saya obrolin nih ke si ojolnya, saya nunjukin juga chatnya begini. Nih. Nah, terus oke lah si ojolnya ngirim lah uang sebesar 155.000 gitu ya. Nah, di sini saya cek-cek juga ya. Ternyata di sini emang rada lama gitu ya proses transfernya, karena emang si ojolnya juga masih agak-agak bingung untuk keuangan ini, karena kenapa harus pakai uangnya ojol, karena pakai GoSend nih. Nah, yaudah saya bilang gini ya, gak akan jalan soalnya. Dia malah kayak ngamuk gitu ya, dia marah-marah. Nah, dia mengatasnamakan si Rizka Ariskanya ini nih sebagai si penerima atau si pembelinya. Oke, di sini
Oke, proses transfer berjalan nih dari si ojol ke saya. Oke, di sini setelah saya update rekening, ternyata belum update juga nih si BNI-nya. Nah, di sini masih belum muncul lah si update mutasinya. Nah, ternyata di sini tuh saya di 26 Maret. Sedangkan sini ngestaknya di 20 Maret ya. 26 dan 20. Jadi ya jauh. Nah, terus saya kasih tahu bahwa ini tuh belum update. Terus barangnya gimana? Ya barangnya udah saya kirim gitu ya. Mungkin update-nya agak lama si WNI ini tuh. Ya terus dia nanya nih kelebihannya dia mau gimana gitu kan. Ya karena BNI ini update-nya belum masuk, ya berarti ya saya nggak bisa ngirim dulu dong untuk kelebihan atau komisi untuk si reseller ini. Nah, di sini kita agak cekcok nih, banyak. Saya juga kasih tahu nih, kalau dari si pihak ojolnya juga udah transfer dan memang sukses gitu ya, dia transfernya memang sukses di 155.000. Nah, dia minta untuk cek uangnya atau mutasinya di ATM, karena kan di ATM memang lebih update gitu ya daripada di online atau di Wonder si BNI ini. Oke, di sini masih ada cekcok. Oke lah, saya langsung OTW nih ke BNI. Nah, takutnya dia mengira saya tuh yang nipu juga. Ternyata dia yang nipu gitu ya. Saat sini rekening, nah inilah si rekening penipunya ini nih. Si namanya Fitriani. Oke, sini saya potong admin karena dari BNI ke BCA itu potong admin 2,5. Oke, jadinya di 77.500. Oke, di sini dia bilang makasih. Oke, di sini saya kedatangan nih si pihak ojol. Ternyata udah nyampe di lokasi, dia enggak ada nih si penerima si Rizka Ariskanya ini. Ini dokumentasi pada saat penerimaan barang dengan ojol. Terus ini bukti transfer dari ojol ke rekening saya. Ini hasil lihat mutasi ya dari ATM. Ini di HP ojol untuk penerima barang atas nama Rizka Ariska ya. Nah, berdasarkan dari ojol, dia nanyain lah si Rizka ini dia dari mana. Ya ternyata dia nggak ada balasan gitu ya dari hasil chatannya. Nah, ini saya chat dengan si penipu. Ya ternyata saya jadi semakin yakin ternyata dia emang penipu gitu ya. Dia sampai checklist 1. Terus saya mintalah ke ojol untuk ngechat nomor WA si penipu ini. Ya ternyata checklist 2. Nah, untuk mengurangi kesalahpahaman, jadi saya minta sebagai bukti foto kalau ini 155.000 ini saya kembalikan ke ojol. Di sini si ojol juga ditemenin lah dengan temannya juga untuk ngebimbing kalau ini tuh emang fix penipuan.